Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada saat sekarang ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat yang sekarang kita rasakan, yaitu kelezatan kita mengambil atau merasakan indahnya Ramadan, merasakan jamuan Allah, yaitu jamuan bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai hamba yang baik, bagi kita kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam jadul kita sampaikan pada qudwah kita, tauladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana di dalamnya penuh keberkahan dan dilipat gandakannya pahala, bahkan di dalamnya penuh dengan maghfirah, sebagaimana hadis yang disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Sungguh banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa untuk mendapatkan gelar takwa. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa Ramadan. Diwajibkan kita berpuasa. Dengan puasa diampunkan kita. Di dalam Ramadan pun kita dilipat gandakan setiap pahala yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan. Tapi masalahnya, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Sebagaimana hadis Nabi disampaikan dalam riwayat An-Nasa'i, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilan ju' wal atas. Banyak sekali orang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Nah, ini masalahnya. Banyak ibadah yang kita lakukan mungkin di bulan suci Ramadan, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 33 dikatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malukum. Wahai orang beriman, taatlah kau pada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kau rusak amal-amal yang telah kalian lakukan. Amal-amal di bulan Ramadan jangan sampai kita rusak. Jangan sampai puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Untuk itu, para hadirin rahimakumullah, ada tiga orang jenis yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini adalah puasanya yang dia bisa menahan haus dan lapar, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ada sebuah kisah yang ini menggambarkan bagaimana puasanya orang awam. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita, ia berpuasa, ia tidak makan, ia tidak minum. Lalu kemudian pada hari itu, sang wanita ini merasa sangat lapar dan haus.
Lalu kemudian ia menyuruh sang budaknya untuk bisa meminta fatwa kepada Rasulullah agar ia bisa berbuka puasa. Kata wanita itu, "Wahai budakku, tolong sampaikan pada Rasulullah SAW, aku ini berpuasa tapi aku sudah tidak kuat, tidak tahan. Tolong, bolehkah aku berbuka?" Maka kemudian budak itu berangkatlah menuju Rasulullah, bertemu Rasulullah, dan disampaikan, bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya seorang majikan, dan kemudian majikanku bertanya, minta fatwa kepada engkau. Beliau berpuasa, beliau tidak makan, tidak minum, tapi ingin sekali berbuka karena sudah tidak tahan menahan puasanya." Lalu kemudian Rasulullah tersenyum, dan kemudian Rasulullah SAW dengan senyumnya lalu kemudian memberikan sebuah nampan kepada budak itu. Rasulullah menyampaikan, "Wahai budak, silahkan perintahkan majikanmu boleh untuk berbuka. Tapi sebelum berbuka, maka keluarkanlah segala sesuatu yang ada dalam perutnya dalam nampan ini dulu." Bagaimana selanjutnya kisah seorang budak tadi membawa nampan kepada majikannya? Maka kita jeda dulu dan kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi sang budak itu telah menerima fatwa dari Rasulullah bahwa boleh majikannya untuk berbuka puasa, tapi dengan syarat mengeluarkan apa yang ada dalam isi perutnya di dalam nampan itu. Para sahabat Rasulullah pada waktu itu yang melihat kaget, lalu kemudian ingin tahu apa yang terjadi. "Ya Rasulullah, kenapa diberikan nampan? Apa yang terjadi?" Lalu kemudian para sahabat pun mengikuti budak tadi menuju majikannya. Sang budak kemudian menyampaikan kepada majikannya, "Wahai majikanku, kata Rasulullah, engkau boleh berbuka. Tapi sebelum engkau berbuka, maka keluarkanlah apa yang ada dalam isi perutmu ke dalam nampan ini." Kaget sang majikannya itu. Lalu kemudian ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. "Mohon maaf, keluarkanlah apa yang ada di isi perutnya itu." Dimuntahkannya apa yang dalam isi perutnya itu di majikannya itu. Maka yang keluar ternyata adalah daging dan darah yang segar. Kaget semua yang melihatnya. Para sahabat pun kaget, dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu maksudnya?" Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, majikannya itu ia tidak makan, ia tidak minum. Ia bisa menahan haus dan lapar, bisa menahan tidak makan dan minum, tapi dia tidak bisa menahan memakan daging dan darah saudaranya. Sama saja orang yang memakan daging darah saudaranya, yaitu bergibah, membicarakan keburukan saudaranya, itu sama saja seperti memakan daging dan darah saudaranya. Tidak ada pahala bagi puasanya, yang ada hanya haus dan lapar. Inilah puasanya orang yang awam. Puasa orang awam, dia tidak minum, tidak makan, tapi dia tidak bisa menahan panca inderanya, matanya, mulutnya, telinganya dari maksiat yang dilakukan. Lalu yang kedua, ada puasanya orang yang khusus. Orang ini orang yang saleh. Puasanya orang khusus tidak hanya ia bisa menahan haus dan lapar, tapi dia bisa menahan panca inderanya dari maksiat. Dia bisa menahan hawa nafsunya dari maksiat. Ini puasanya orang khusus. Dan yang terakhir, ada puasanya orang yang khusus wal khusus. Ini orang-orang siddiqin, puasanya para nabi, puasanya para waliullah, yaitu tidak hanya dia menahan haus dan lapar, tidak hanya menahan daripada panca inderanya, hawa nafsunya, tapi dia bisa menahan hatinya dari maksiat,
pikirannya dari maksiat, hatinya dari iri, dengki, ujub, takabur. Inilah puasanya orang khusus wal khusus. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai introspeksi buat kita semua. Di bulan suci Ramadan ini kita banyak beribadah, kita banyak beramal, kita banyak berpuasa. Tapi kemudian jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Idan ju' wal atos, kecuali haus dan lapar saja. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan kualitas ibadahnya, puasanya, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang tadi bisa menjadi manfaat buat kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, agar mencapai gelar yang Allah janjikan, yaitu gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.